Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astari Rukmana, NPM 2001-08-005. Video ini merupakan penugasan dari remedial UAS mata kuliah Statistik Dasar yang diampu oleh Ibu BK Merliza, MPD. Nah, dalam video ini akan membahas mengenai uji MainWebView dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, perlu diketahui, dalam melakukan uji MainWebView, jumlah sampel tidak harus sama. Kemudian uji MainWebView dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kemudian uji MainWebView dipergunakan sebagai alternatif sampel t-table jika data tidak normal dan homogen. Nah, adapun contoh yang dipergunakan dalam proses pengujian menggunakan aplikasi SPSS yaitu suatu penelitian eksperimen ingin mengetahui perbedaan hasil belajar biologi antara siswa yang diberikan perilaku model Think-Pair-Share atau TPS dan siswa yang menggunakan model Jigsaw. Nah, adapun responden dari model pembelajaran TPS yaitu berjumlah 12 responden. Kemudian untuk model pembelajaran Jigsaw ini terdapat 18 responden. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan uji menggunakan aplikasi SPSS, yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Nah, kemudian setelah itu kita beralih ke variable view. Nah, di variable view ini, variabel pertama kita beri penamaan hasil. Kemudian di variabel yang kedua kita beri nama kelas. Oke. Sudah. Di desimal ini, angka 2 ini kita bisa ubah ke 0 untuk mempermudah penglihatan hasil angkanya supaya tidak ada koma di belakangnya. Nah, kemudian setelah itu kita beri label hasil belajar. Oke, setelah itu di bagian volume kita coding atau kita beri kode. Yang pertama kita beri label kelas TPS. Kemudian kita add. Selanjutnya kelas kedua kita beri label kelas Jigsaw. Kemudian kita add. Oke, setelah siap semua baru kita oke. Setelah semua siap, kita beralih ke data view. Nah, di bagian data view ini sudah tersedia variabel hasil dan variabel kelas. Oke, kita langsung beralih ke soal. Nah, di soal ini sudah ada datanya dari mulai model pembelajaran TPS dan Jigsaw. Nah, data hasil ini kita kopikan ke data view tadi. Kita copy. Kemudian kita pastekan di variabel di hasil. Maaf. Oke. Kita pastekan. Oke. Di bagian kelas ini beri kode sesuai dengan kode yang sudah kita berikan tadi, yaitu dengan penomoran 1. Oke, selanjutnya untuk hasil dari model pembelajaran berikutnya, yaitu model pembelajaran Jigsaw.
kita copy lagi hasil dari responden tersebut. Kemudian kita pastekan di hasil. Oke, sudah. Kita beri kode sesuai dengan tadi, yaitu 2. Oke, setelah itu, setelah semua siap, jika semua sudah siap, baru kita bisa beralih ke Analyze. Kemudian kita masuk ke non-parametric. Kemudian baru ke Legacy. Kemudian ke To Independent Sample. Kita klik. Nah, hasil ini kita pindah ke Test Variable List. Kemudian untuk kelas kita pindah ke Grouping Variable. Oke, kita klik Define Group. Kita beri kode sesuai dengan kode yang sudah diberikan tadi. Oke, klik Continue. Baru selepas itu, sebelumnya di test type ini harus di checklist di bagian main weight U, karena kita akan melakukan uji ini. Jika sudah diklik di bagian main weight U, baru kita bisa klik OK. Nah, ini dia data hasilnya. Sebentar. Oke, ini outputnya sudah keluar. Di bagian data output ini terdapat 2 tabel, yaitu tabel rank dan tes statistik. Nah, rank ini merupakan data deskripsi yang kita punya dari soal ini tadi. Dari soal ini, di mana kelas TPS ini berjumlah 12, N-nya 12, kemudian kelas Jingzhou ini itu berjumlah 18, dan total N ini ada 30. Kemudian hasil dari uji main weight U-nya itu berjumlah 44.500. Untuk melihat hasil belajar kelas yang diuji, kita bisa melihat bagian ini, asim sig total, yaitu berjumlah 0,07. Nah, dalam ketentuan ini, kita harus bandingkan dengan ketetapan yang sudah ditetapkan, yaitu ada ketetapannya sendiri. Cara melihatnya yaitu apabila di bagian asim sig total ini hasilnya lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat perbedaan antara kedua dari model pembelajaran ini. Namun, jika hasilnya itu di atas atau lebih besar daripada 0,5, hasil ini lebih besar daripada 0,5, maka dapat diartikan tidak ada perbedaan. Nah, dari hasil yang kita dapatkan ini, sudah terlihat bahwa hasilnya itu lebih besar daripada 0,05. Karena di sini hasilnya 0,07. Berarti dapat diartikan bahwa dari model pembelajaran TPS dan Jingzhou ini tidak ada perbedaan. Untuk uji selanjutnya, kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS kembali. Nah, adapun soal yang akan kita gunakan, yaitu Rudy akan melakukan penelitian tentang motivasi belajar biologi siswa SMA sekota metro. Sebelum menyebarkan angket tersebut, Rudy melakukan pengujian validitas dan
reliabilitas terhadap 10 butir angket yang telah dibuatnya. Kemudian, bantulah Rudi untuk menentukan validitas dan reliabilitas butir angket yang dikembangkan berdasarkan hasil perhitungan di SPSS. Setelah itu, barulah interpretasikan hasilnya. Dalam penelitian ini, Rudi akan menggunakan 30 responden untuk melakukan pengujian 10 butir angket tersebut. Nah, adapun langkah-langkahnya dalam melakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 10 butir angka tersebut dengan menggunakan perhitungan di SPSS sebagai berikut. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS. Oke, kemudian kita langsung ke variabel view. Nah, di variabel pertama kita beri nama butir 1. Kemudian selanjutnya butir kedua. Butir kedua. Dan yang terakhir, kita beri nama butir total. Oke, untuk langkah berikutnya, di bagian desimal, angka 2 ini kita ubah menjadi angka 0 untuk mempermudah membaca hasil yang kita peroleh nanti. Oke, setelah sudah siap semua, baru kita bisa ke data view. Nah, ini dia variabel yang kita buat tadi. Sudah tercantum di data view. Dari mulai butir pertama sampai dengan butir total. Barulah kita bisa beralih soal ini. Kita kopikan data dari responden pertama sampai ke 30 mengenai butir pertama, hasil butir instrumen pertama sampai ke 10. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita pindah data ini tadi ke Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Kita mulai mengcopy. Oke, kita copy. Kemudian baru kita pastekan kembali ke data view. Nah, sudah terpastekan semua dari butir pertama sampai dengan butir total. Kemudian, untuk langkah selanjutnya kita bisa memulai stepnya. Kita ke Analyze, kemudian kita ke Correlate, Bivariate, kemudian kita pindahkan butir pertama sampai dengan butir total ke variabel. Oke, pastikan di dalam Correlate koefisien di bagian person ini terchecklist, kemudian di bagian test of significance
kita tandai di bagian to tail, kemudian di bagian flag significant correlates juga dicentang. Kemudian baru kita bisa mengklik OK. Nah, ini dia hasil dari data tadi. Untuk melihat apakah data dari butir pertama ini valid atau tidak, kita bisa melihat R hitung dari butir pertama, yaitu R hitungnya di bagian ini. Jadi 0,038 ini merupakan R hitung dari butir pertama. Kemudian dari butir kedua yaitu berjumlah 0,570 dan seterusnya. Nah, untuk membandingkan apakah butir pertama ini valid atau tidak, kita bisa menggunakan pemacunya yaitu dengan R-table. Nah, R-table yang kita gunakan di sini kita menggunakan distribusi nilai R-table yang signifikansinya itu sebesar 5% dan 1%. Nah, untuk perhitungan biasa, kita menggunakan level signifikan yang 5%. Kemudian disesuaikan dengan jumlah responden yang kita punya tadi. Jumlah responden yang kita punya tadi ada 30. Jadi, kita bisa menggunakan R-table sebesar 0,361 untuk membandingkan dari R hitung yang kita punya tadi. Nah, di sini disebutkan bahwa R hitung itu sebesar 0,098. Sedangkan R tabel yang kita gunakan adalah 0,361. Jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, bisa dikatakan butir pertama ini valid. Tapi di sini terlihat bahwa butir pertama itu lebih kecil daripada R tabel yang kita punya. Untuk butir kedua itu sejumlah 0,570 berarti valid. Butir ketiga valid, butir keempat tidak valid, butir kelima tidak valid, butir keenam valid, butir ketujuh tidak valid, butir ke-8 tidak valid, dan kemudian butir ke-9 ini valid dan butir ke-10 valid. Kita sudah mendapatkan butir yang valid yaitu ada butir kedua, ketiga, ke-6, ke-9, dan ke-10. Baru kita bisa melakukan pengujian selanjutnya yaitu dengan cara pengujian reliabilitas untuk membuktikan butir yang valid tadi apakah reliable. Nah, langkahnya yaitu kita bisa ke analyze lagi. Kita klik analyze, scale, kemudian kita klik reliability analyze. Kemudian kita pindahkan butir yang valid saja. Oke, butir yang valid. Yang valid tadi ada butir kedua, kemudian butir ketiga, butir ke-6, butir ke-9, dan yang terakhir ada butir ke-10. Oke, kita punya 5 butir yang valid. Setelah itu baru kita ke statistik. Oke, di bagian descriptive for, di scale if item delete, kita checklist. Oke, kemudian klik continue. Baru kita bisa untuk klik OK. Nah, ini dia hasil uji reliability dari data dari butir yang dirasa valid tadi, berjumlah 5 butir tadi. Nah, untuk melihat apakah uji yang dilakukan ini reliable, kita bisa langsung ke bagian tabel reliability
statistik di bagian kerombak alfa. Nah, di sini dari kelima butir yang kita uji tadi ternyata menghasilkan kerombak alfa sebesar 0,442. Nah, untuk mengetahui apakah reliable atau tidak, kita bandingkan kembali dengan R tabel yang kita punya tadi. Nah, R tabel yang kita gunakan tadi, R tabel yang kita gunakan yaitu sebesar 0,361. Kita bandingkan dengan ini, hasilnya lebih besar ini. Berarti pengujian yang kita lakukan terhadap butir ini menyatakan bahwa butir ini itu reliable karena lebih besar daripada R tabel yang kita gunakan. Kalau semisal di bagian kerombak alfa ini hasilnya lebih kecil daripada R tabel yang kita gunakan, berarti butir soal atau butir angket yang akan kita gunakan tadi tidak reliable. Nah, itulah tadi beberapa step yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.